Ikut. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana nih keadaan hari ini? Baik, Bu. Masuk, Bu. Cerah, Bu. Udah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Sudah benar, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Ini kelas 10 IPA 2, benar? Ya, benar. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan. Iya. Nah, untuk itu, ketua kelas boleh membantu ibu memimpin doa. Siapa ketua kelas? Selama ini sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu hari ini. Masuk semua tidak? Masuk semua, Bu. Kayaknya pada lulus ini anak-anak. Gak lulus ke bulan 5 doang yang lulus, Bu. Oke, Bu. Kita apa aja? Ibu absen ya. Nanti jika ibu absen, kalian jawab semangat. Yaitu teman-temannya. Alifa Bella Amelia, semangat. Kurang semangat Alifa. Sekali lagi ibu absen. Alifa Bella Amelia, Semangat. Nur Hasana. Hadir, Bu. Tadi ibu bilang apa? Bagaimana? Semangat. Betul. Rahmati Maria, Semangat. bisa bilang semangat. Nah, semangat sekali bisa ya. Ya itu setiap hari. Bagus. Jadi kalian harus seperti Yosa. Enggak mau dirinya semua. Saya mau menjadi diri saya sendiri. Maksudnya tidak harus terlihat seperti Yosa, tapi sebaiknya mencontoh Yosa. Oh, seperti itu ya, Bu. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi mengenai menulis cerpen berdasarkan nilai hikayat. Nah, sebelum memasuki materi penjelasan hari ini, ibu ingin bertanya nih pada kalian, kalian masih ingat tidak materi minggu lalu ibu membahas tentang apa? Saya itu opini. Bukan. Fiksi dan fiksi. Ya, betul. Minggu lalu ibu membahas materi tentang menelaah informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Nah, jadi hari ini ibu akan membahas materi mengenai menulis cerpen berdasarkan nilai hikayat. Jadi sebelum nanti kita membahas materi ini, ibu akan bertanya pada kalian. Kalian sudah tahu belum apa itu cerpen dan hikayat? Cerpen itu hikayat. Ya, iya betul. Ini ada pengertian yang lebih luasnya. Apakah kalian sudah tahu apa itu cerpen? Belum, Bu. Belum. Karena kalian belum mengetahui, jadi ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi cerpen itu merupakan cerita pendek yang bersifat fiksi yang biasanya berfokus pada peristiwa utama dengan jumlah kata yang relatif pendek, biasanya berkisar 1.000 sampai 10.000 kata. Nah, cerpen ini sering mengangkat tema kehidupan sehari-hari, tokoh yang sederhana, dan konflik yang dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Nah, yang selanjutnya itu ada hikayat. Kalian sudah tahu belum apa itu hikayat? Enggak tahu, Bu. Nah, jadi hikayat ini merupakan karya sastra lama yang dicorak melalui klasik yang biasanya berisi cerita bercerita tentang tokoh-tokoh yang luar biasa, peristiwa ajaib dan pesan moral. Nah, contoh dari hikayat ini ada hikayat Sang Tuha dan hikayat Raja Pasai. Nah, dengan dalam hikayat ini menceritakan tentang peristiwa sejarah seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Nah, nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat ini ada 4, yaitu yang pertama nilai religius, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Ternyata ada 5. Nah, ibu salah baca. Jadi ibu akan menjelaskan satu persatu nilai-nilai yang ada di dalam hikayat. Yang pertama itu ada nilai religius.
yang selanjutnya langkah-langkah menulis cerpen berdasarkan nilai hikayat. Anak-anak sebenarnya udah tahu belum bagaimana langkah-langkah untuk menulis cerpen berdasarkan nilai hikayat? Belum. Jadi itu ada beberapa langkah-langkah yang harus kalian perhatikan dalam menulis cerpen berdasarkan nilai hikayat. Yang pertama itu menentukan tema. Tema merupakan hal yang harus kalian pahami anak-anak karena tema ini merupakan bagian penting. Nah, tema ini dalam hikayat yaitu berupa keberanian melawan ketidakadilan. Jelas. Makanya ini nggak jelas toh. Iya, materi sendiri. Mau membaca ada. Jadi anak-anak langkah-langkah dalam menulis cerpen ini. Jadi langkah-langkah dalam menulis cerpen berdasarkan nilai hikayat itu ada yang pertama menentukan tema, membuat alur cerita, dan mengembangkan tokoh dan latar. Nah, yang pertama itu ada menentukan tema. Yang pertama yaitu pilihan tema yang sejalan dengan nilai-nilai dalam hikayat seperti keberanian, melawan ketidakadilan, pengorbanan atau kejujuran. Nah, yang kedua itu ada pembuatan alur cerita. Nah, pembuatan alur cerita ini terdiri dari bagian pendahuluan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Nah, bagian pendahuluan ini yaitu merupakan perkenalan tokoh utama, latar tempat, dan latar waktu. Dan yang kedua konflik. Konflik ini menggambarkan permasalahan yang akan dihadapi oleh tokoh utama. Dan yang ketiga ada klimaks, yaitu puncak masalah yang paling menegangkan. Dan yang terakhir ada penyelesaian, yaitu solusi atau konflik yang memberikan pelajaran atau hikmah. Nah, yang ketiga ada pengembangan tokoh dan latar. Nah, jadi tokoh ini bisa berupa manusia, pahlawan, atau tokoh dengan kekuatan luar biasa. Nah, selanjutnya ada latar. Latar digunakan untuk mendukung suasana hikayat seperti kerajaan desa, tradisional, atau alam yang magis. Nah, yang selanjutnya ada menyisipkan nilai-nilai hikayat, yaitu selipkan pesan moral atau pelajaran hidup melalui dialog atau tindakan tokoh. Gunakan elemen magis jika perlu untuk menonjolkan keajaiban seperti dalam hikayat. Dan yang terakhir ada menggunakan bahasa yang tepat, yaitu cerpen bisa menggunakan cerpen modern, tidak harus menggunakan bahasa Melayu klasik seperti hikayat, tetapi tetap dapat mengambil unsur tradisional untuk memperkaya cerita. Nah, jadi dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah anak-anak sudah dapat memahami apakah itu cerpen dan hikayat dan bagaimana langkah-langkah dalam menulis cerpen berdasarkan nilai hikayat? Ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawab? Saya dulu. Boleh dari sana. Jadi dari yang sudah dijelaskan yang saya pahami itu tuh cerpen itu merupakan cerita fiksi yang biasanya berfokus pada satu peristiwa utama dengan jumlah kata yang relatif pendek, Bu. Cerpen sering mengangkat tema kehidupan sehari-hari, tokohnya yang sederhana, dan konflik yang biasanya bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Terus dari itu aja. Nah, yang lain ada yang bisa tidak memberikan pendapatnya apa itu hikayat? Hikayat itu karya sastra lama yang sekarang Melayu klasik. Itu berisi cerita berhikayat tentang tokoh-tokoh yang luar biasa. Nah, di dalam nilai-nilai hikayat ada apa aja nih yang kalian pahami tadi yang telah dijelaskan punya? Religius, Ibu. Ada moral, ada sosial, ada budaya, ada sekarang ini. Nah, lalu yang terakhir itu adalah langkah-langkah dalam menulis cerpen. Apa saja tadi yang dijelaskan yang bisa kalian pahami? Yang pertama, langkah
akan memberikan tugas pada kalian, yaitu untuk membuat kelompok kecil yang terdiri dari 2 anggota. Lalu buka buku paket halaman 165 sampai 169. Di sana ada tugas 1, yaitu untuk menulis hikayat yang kalian ketahui, yaitu sesuai dengan langkah-langkah yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Setelah itu analisislah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti nilai religius, nilai moral, nilai sosial, atau nilai budaya. Nah, jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nurhasanah dengan Rahmatina, Alifah dengan Musabila ya. Ya nggak mau Bu. Kenapa kok nggak mau? Kenapa Alifah tidak mau dengan di sana? Bisa itu kenapa? Nah, bisa itu rajin ya. Ya kalian harus saling bekerja sama, dan saling mengenal satu sama lain. Itu baru mampu. Kerjakan sesuai dengan panduan yang diberikan ya. Tugasnya ada di halaman 165 sampai 169. Jangan lupa sebelum mengerjakan membaca dulu panduannya. Dan jangan lupa perhatikan format penulisannya Sesuai jadi ya. Tegak bersambung. Ibu beri waktu dari sekarang sampai nanti jam berakhir, jam pelajaran berakhir. Jangan lupa kerja sama, jangan individu kayaknya. Jika ada yang tidak paham, boleh maju ke tanya komik. Bu, itu analisisnya itu boleh campur-campur apa? Bisa aja Apa boleh nilainya tuh campur-campur? Campur sih, maksudnya apa? Boleh disusun lagi kata-katanya biar ibu lebih Susah dipahami. Dia lagi Lalu terbelit-belit. Kan analisisnya kan harus yang utama kayak religius, moral itu boleh. boleh, tidak, maksudnya tidak berurutan gitu ya? Ya sesuai yang kalian temukan di dalam cerita itu ada nilai apa saja. Jadi tidak harus ada tetapi tidak apa-apa. Kita harus semuanya. Tapi jika ada, boleh dicantumkan semuanya. Gitu ya. Kejadian dari sekarang, jika bingung boleh maju. Ayo, ini sama-sama ini kalau sama saya ini nggak diskusi ya. Diskusi kan ibu kita sudah tampilan. Ibu baru kasih masuk sudah selesai. Dia otaknya sedikit Albert Bu. Iya, Iya itu. ada yang mau bingung tidak? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai nanti masih dicek banyak yang salah ya. Tadi laporan terusnya apa aja? Temanya apa ya? Sudah Bu. Ya ampun, ada masalah bisa tema aja dulu. Nanti kan nggak urutan. Nah, Ya gimana buat apa kalau tema kita? jadi setelah itu kalian harus menentukan temanya terlebih dahulu. Karena jika kalian tidak mempunyai tema, maka kalian harus kembang. Di situ Buat konkret seperti itu. Sepertinya program ini sangat pintar ya. Iya dong Bu. Tapi dia pilih Bu. Nah, jadi nilai-nilai yang harus kalian cari ini ya, nah nih seperti nilai religius, moral, sosial, budaya, dan pendidikan. Tapi tidak harus semuanya. Jadi kalau nggak ada Berapa ya? Kalau kamu jangan bisik-bisik, nak. Ibunya bisa. ya gue baru selesai telepati Bu. Sudah Bu, kelompok kita Bu. Udah. Nanti kalau temannya yang lain belum itu, kasihan nanti adanya ya. Cepetan dong. Coba kalian koreksi lagi tuh, Rahmatina dan Umar.
itu masih ada yang salah. Soalnya mulai dari sini ya. Nanti masuk Jangan berisik ya, anak-anak boleh diskusi tapi tidak boleh berisik. Maksudnya jangan ngobrol, tapi kalian itu diskusi membahas tentang bukunya itu ya anak-anak. Ibu berdahulu apakah kalian sudah benar-benar paham? Bagaimana anak-anak dari sana Ibu? Kalian menemukan mana saja nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita kalian ini? Jadi kita mulai semua pengalaman. Kalian mengambil tema tentang apa, Nak? Kita tema tentang versi miskin. Bagus. Lanjutkan ya. Bilsa dan Alina sudah sampai mana ini? Udah Bu, udah nyampe semuanya. Sudah selesai. Jangan lupa format penulisannya yang benar. Perhatikan huruf kapitalnya, ada tanda bacanya, tanda titik di akhir kalimat jangan lupa, jangan sampai tertinggal. Mudah. Jika kalian sudah selesai, kumpul ya kalian kumpul. Nanti kita akan membahas bersama. Bisa nih Kelompok dong. Dibuat terlebih dahulu ya. Jadi ini kalian sudah bagus memilih temanya. Dalam format penulisannya juga sudah ada kemajuan. Di awal kalimat diawali dengan huruf kapital dan di akhir juga tanda bacanya benar. Nah jadi karena kalian ini sudah mengerjakan dengan benar, kita akan membahas ya anak-anak. ya Bu. Nah jadi sekarang perwakilan boleh berdiri setiap kelompok. Ayo Bu. Nah kelompok seluruh sana dulu dan karena boleh menyampaikan apa yang telah ditemukan tadi. Jadi dari hasil diskusi kelompok saya memilih teksnya tentang si miskin. Jadi si miskin ini salah satu karya sastra klasik Melayu yang mengisahkan perjalanan hidup seorang pemuda miskin yang penuh perjuangan dan penderitaan. Cerita ini tuh mengandung unsur keajaiban, keimanan, dan keajaiban doa. Nah, lalu tuh kami menemukan beberapa nilai yang terkandung yang dari dijelasin itu. Di dalamnya ada nilai religius. Nah, nilai religiusnya itu ada keimanan kepada Tuhan. Jadi tokoh si miskin ini percaya kepada kekuasaan Tuhan dalam menghadapi segala kesulitan hidupnya. Nah, selanjutnya itu ada nilai moral. Nilai moralnya itu ada kejujuran. Jadi si miskin ini digambarkan sebagai orang yang jujur meskipun hidupnya serba kekurangan. Sekian Bu dari dari kelompok kami Bu. Sangat bagus ternyata saudara-saudaranya dan Basana dalam menyampaikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan pada kelompok Basana. Selanjutnya kelompok Bersabila dan Sabila boleh menyampaikan hasil diskusinya. Jadi saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi kami mengangkat judul yaitu Hikayat Si Miskin. Jadi Hikayat Si Miskin itu merupakan salah satu karya sastra klasik Melayu yang mengisahkan perjalanan hidup seseorang pemuda miskin yang penuh perjuangan dan penderitaan. Nah, ada nilai religiusnya yaitu kepasrahan dan kesabaran. Si miskin itu menunjukkan sikap tawakal dan sabar dalam menerima ujian hidup yang mencerminkan nilai religius. Nah, yang kedua itu ada nilai moral. Nilai moralnya itu kebaikan hati. Nah, meskipun si miskin itu tokoh ini tetap memiliki hati yang tulus dan tidak iri terhadap orang lain. Yang ketiga itu ada nilai sosial. Nilai sosialnya itu ada keadilan. Nah, hikayat ini tuh memberikan pesan bahwa keadilan sosial harus ditegakkan dan kesenjangan antara si kaya
mereka. Yang terakhir itu ada nilai budaya. Nilai budaya ini itu kearifan lokal. Kita ini tuh mengajarkan nilai-nilai luhur seperti menghargai orang lain tanpa memandang status sosial. Sudah Bu, sekian, terima kasih. Bagus sekali, ternyata anak ini sudah benar-benar memahami ya. Tepuk tangan kepada teman-teman. Ibu rasa cukup ya pembelajaran hari ini karena kalian sudah paham dari yang Ibu sampaikan. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan pekerjaan rumah kalian. Nah, ini juga tidak berbentuk kelompok sih, tapi individu. Tugasnya seperti tadi, kalian buka halaman selanjutnya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan, ditulis tangan dengan tegak bersambung. Karena kalian sudah paham, sudah jadi Ibu waktu diajar pembelajaran hari ini, kita lafazkan mendalam. Amin. Nah, sebelum itu marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas boleh membantu Ibu memimpin doa. Cepat baik, baik teman-teman, untuk perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih rekan-rekan karena kalian telah memperhatikan Ibu dari awal hingga akhir dan telah memahami materi yang Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu jelaskan tadi bermanfaat buat kalian. Ibu mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam Ibu menyampaikan materi, dalam perkataan dan perbuatan. Ibu mohon maaf ya rekan-rekan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama, jangan lupa di sini habis istirahat kalian langsung ke kantin ya makan dulu. Ya, Bu. Baik, di sini saya sebagai observasi lisan keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil oleh nama calon guru Nia Agustin. Penilaian terhadap merumuskan tujuan, merumuskan dan merumuskan kembali masalah, menandai hal-hal merumuskan masalah dan membuat rangkuman bertahap. Saudari Nia Agustin melakukan 4 pemusatan perhatian tersebut. Lalu penilaian kedua tentang memperjelas masalah atau urunan pendapat, tentang memparafrase, merangkum, menggali dan menguraikan secara detail. Saudari Nia Agustin memperjelas masalah atau urunan pendapat tersebut di dalam proses pembelajaran. Kemudian menganalisis pandangan siswa yang meliputi menandai persetujuan dan ketidaksetujuan, lalu meneliti alasannya. Saudara Nia sudah melaksanakan analisis pandangan siswa dalam proses pembelajaran yang meliputi 2 hal tersebut. Kemudian meningkatkan urunan siswa yang terdiri atas menimbulkan pertanyaan, menggunakan contoh, menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan, menunggu dan memberi dukungan. Saudara Nia belum sepenuhnya menggunakan peningkatan urunan siswa. Di antaranya yang belum terpenuhi adalah menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan. Lalu pada penilaian menyebar kesempatan berpartisipasi yang terdiri atas penilaian meneliti pandangan, mencegah pembicaraan yang berlebihan, menghentikan atau melarang monopoli. Ia, saudara Nia sudah memenuhi penilaian menyebarkan kesempatan berpartisipasi dengan baik di dalam proses pembelajaran. Lalu penilaian berikutnya tentang menutup diskusi yang terdiri atas meneliti pandangan, kemudian memberi gambaran yang akan datang dan juga menilai. Saudara Nia sudah memenuhi 3 kriteria penilaian tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.